Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Lycoris Recoil episode ke-10. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 9% dari teman-teman yang subscribe. Yuk dengan angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode ini kita diperlihatkan Kurumi yang sedang bersama Mizuki mencoba mengulik informasi tentang Yoshimatsu dan juga Alan dari sebuah artikel. Dan di sini menurut Kurumi, alasan Alan memilih Chisato untuk dilakukannya uji coba jantung buatan karena seorang Lycoris belumlah memiliki KTP. Sehingga Alan bisa lebih leluasa melakukan uji coba jantung buatan ilegal kepada Chisato. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Chisato datang menghampiri mereka. Serontak karena Mizuki dan Kurumi tidak mau Chisato tahu bahwa mereka sedang menyelidiki tentang jantung buatan Chisato. Mereka pun mencoba menutup-nutupinya. Awalnya di sini Chisato terlihat cukup dingin kepada mereka. Namun ternyata tujuan sebenarnya Chisato menghampiri mereka untuk memberi kabar bahwa Cafe Lycorico sebentar lagi akan bubar. Hal ini dikarenakan keberadaan dari Cafe Lycorico tak lain dan tak bukan karena adanya Chisato. Dan karena saat ini usia Chisato sudah tidak lama lagi, secara otomatis Cafe Lycorico juga akan ikut tutup. Lalu mereka pun pergi ke ruang depan untuk membahas apa yang akan dilakukan Kurumi dan Mizuki ke depannya. Dan di sini Mizuki mengatakan ia akan pergi ke wilayah Kanada untuk bertemu dengan pria yang ia kenal dari internet. Sedangkan Kurumi disarankan Chisato untuk pergi ke Jerman. Selain karena terdapat banyaknya permainan papan di sana, karena sebenarnya saat ini keberadaan dari Kurumi di Jepang tidaklah aman. Maka dari itu lebih baik Kurumi tinggal di luar negeri. Lalu untuk Chisato sendiri akan tetap berada di Lycorico untuk menemani Mika. Kita beralih ke DA. Saat ini mereka sedang membahas mengenai penyerangan besar-besaran ke markas Majima. Karena sejak awal beberapa kasus seperti transaksi senjata ilegal sampai hancurnya menara radio Tokyo yang terjadi 10 tahun yang lalu tak lain dan tak bukan karena ulah Majima. Dan saat ini tempat yang diincar Majima adalah menara radio Tokyo yang baru bernama Enkuboku atas perintah dari komplotan mafia. Kita beralih ke tempat Majima yang ternyata saat ini ia telah menangkap Yoshimatsu dan juga Himegama. Dan di sini sepertinya Majima sudah mengetahui rahasia hubungan Yoshimatsu dengan Chisato. Selain itu, di sini juga terungkap ternyata Yoshimatsu juga terlibat dalam kasus transaksi senjata ilegal yang dilakukan oleh Majima. Hari pun menjadi sore. Saat ini Mizuki dan Kurumi telah membereskan barang-barang mereka untuk pergi ke tempat yang mereka tuju. Dan setelah berpamitan dengan Chisato dan Mika, Mizuki dan Kurumi pun pergi meninggalkan Cafe Lycorico. Lalu setelah perginya Kurumi dan Mizuki, kita diperlihatkan Chisato yang sedang mengenang masa-masa yang ia lakukan saat berada di Cafe Lycorico. Lanjut. Di sini kita diperlihatkan para Lycoris yang sedang melakukan penggerbekan markas Majima atas info dari salah satu klien Majima. Namun ternyata saat ini Majima sudah pergi dari dermaga tersebut. Lalu ketika berada di suatu ruangan, tiba-tiba proyektor yang ada di sana menampilkan sosok Majima secara live yang tentunya dengan bantuan Robota. Di sini Kusunoki yang juga berada di sana langsung mengajak bicara Majima. Dan Majima pun mengungkapkan bahwa dirinya tidak suka dengan prinsip kebebasan dari DA
yang bisa dengan bebas bertindak tanpa terpengaruh akan aturan hukum. Seperti halnya anggota Licorice yang masih di bawah umur diperbolehkan menggunakan senjata api, yang mana secara hukum masyarakat sipil dilarang menggunakan senjata api. Lalu di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Takina nyelonong dan bertanya kepada Majima mengenai Yoshimatsu. Namun di sini Majima tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Dan tak lama kemudian koneksi dari proyektor tersebut akhirnya terputus. Hari esok pun tiba. Di sini kita diperlihatkan para pelanggan Cafe Licorico yang terlihat kecewa karena melihat pengumuman bahwa Cafe Licorico yang akan gulung tikar. Lalu saat tidak ada pelanggan, Mika memberikan Chisato sebuah kotak yang berisi sebuah kimono, yang mana kimono tersebut merupakan pertanda bahwa seorang gadis telah menginjak usia dewasa, yakni usia 20 tahun. Namun, meski sebenarnya usia Chisato saat ini masih berusia 18 tahun, dan karena usia Chisato yang tak lama lagi, Mika ingin segera mempercepat adat tersebut sebagai salah satu kenang-kenangan terakhir dari Chisato. Dan di sini Chisato terlihat cukup senang. Lalu ketika Chisato meminta Mika untuk mengirim fotonya kepada Yoshimatsu, tiba-tiba Mika berbicara dengan nada yang cukup keras. Dan akhirnya Mika pun mengungkapkan kepada Chisato tentang Yoshimatsu yang sebenarnya sejak awal Yoshimatsu ingin menjadikan Chisato sebagai seorang pembunuh, bukanlah seorang penyelamat. Seketika itu Chisato pun terlihat terkejut karena ia masih belum percaya bahwa Yoshimatsu ingin menjadikan Chisato sebagai seorang pembunuh. Selain itu, di sini sepertinya Mika juga merasa bimbang dengan keputusannya. Karena menurut perjanjian yang dilakukan Mika dengan Yoshimatsu, jika Mika belum bisa menjadikan Chisato sebagai seorang pembunuh, maka nyawa Chisato lah yang akan menjadi taruhannya. Namun, di sisi lain Mika juga tidak tega meminta Chisato untuk menjadi seorang pembunuh karena rasa kagum dari Chisato kepada Yoshimatsu sebagai seorang penyelamat. Lalu di sini Chisato mencoba menghibur Mika dengan mengatakan bahwa berkat sosok dari Mika dan Yoshimatsu lah ia bisa menjalankan kehidupan yang ia inginkan saat ini. Lanjut. Saat ini merupakan hari peresmian dari menara radio Tokyo yang baru, yakni Enkuboku. Di sisi lain, kita diperlihatkan anggota Licorice yang telah disebar ke berbagai titik di menara Enkuboku untuk mengepung Majima. Namun, ketika dilakukannya siaran langsung yang menampilkan peresmian menara Enkuboku, tiba-tiba siaran tersebut beralih ke sosok Majima karena ulah dari Robota. Dan di sini secara tersirat Majima berusaha membongkar tentang keberadaan dari Licorice, yang mana para Licorice bisa sesuka hati memanipulasi hukum dan juga warga sipil. Selain itu, di sini juga terungkap alasan Majima melakukan transaksi senjata ilegal sebanyak 1000 pistol karena Majima ingin mengadu domba warga sipil dengan DA setelah warga sipil tahu tentang keberadaan dari DA. Lalu di tengah kepanikan warga sipil, akhirnya DA berhasil memutus siaran dari Majima. Dan tak lama kemudian Kusunoki mendapat panggilan dari atasannya yang ingin meminta Chisato untuk segera menangani kasus ini, sama seperti kejadian 10 tahun yang lalu di menara radio Tokyo, agar masalah ini bisa segera terselesaikan. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Chisato dan Mika yang sedang menonton siaran televisi mengenai Majima yang telah menguasai menara radio Enkuboku.
Dan tak lama setelah itu, Mika mendapat telepon dari Kusunoki untuk meminta Chisato ikut serta bersama Licorice yang lain dalam melawan Majima. Namun di saat yang sama, ternyata saat ini Chisato mendapat video call dari Robota. Yang intinya, Robota mengancam Chisato jika Chisato ikut membantu Licorice menghentikan rencana Majima, maka nyawa dari Yoshimatsu akan terancam. Selain itu, ternyata selama ini Robota selalu mengawasi gerak-gerik dari Chisato. Hal ini bisa dilihat dari atas Licorice yang sudah ada drone milik Robota. Lalu, di sini Chisato dan Mika pun memutuskan untuk pergi ke tempat Yoshimatsu berada agar Chisato bisa bertemu dan bertanya langsung kepada Yoshimatsu. Sedangkan untuk menara Enkuboku, di sini Mika yakin bahwa Takina dan Fuki yang merupakan muridnya bisa mengatasi masalah tersebut. Dan episode ini ditutup dengan Chisato dan Mika yang hendak pergi menyelamatkan Yoshimatsu. Oke, untuk pembahasan anime Licorice episode ke-10 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.